Easily, I thinking like that. I was scared and I was crying. Plus, I was praying to God. I can't do anything. I can't run away. This pain and trauma no one should ever go through. Her 21-year-old daughter was gang raped, assaulted and paraded naked by... Once again, violence has been reported from Manipur in the past 2 days. Soon after the news of Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Zaidisti Princess Cecilia. Perkenalkan, nama saya Nela Ashifani Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Angelique Hozana Harperkash Kaur. Halo, saya Farah Alfariza Kurniawan. Saya dari kelompok Manipur. Kelompok Manipur. Dari kelompok Manipur. Dari kelompok Manipur. Bayangkan India, negeri yang penuh warna dan cerita, tapi seringkali terseret ke dalam konflik sosial yang membuat perempuan terjebak dalam bayang-bayang ketidakadilan. Di balik kemajuan ekonomi dan festival yang meriah, budaya patriarki yang mengakar dalam masih menindas, di mana perempuan menghadapi diskriminasi struktural, mulai dari akses pendidikan yang terbatas hingga tekanan tradisi seperti dowry yang memicu kekerasan domestik serta pelecehan yang jarang terungkap. Hal ini dikarenakan rasa malu dan stigma sosial yang cukup kuat. Konflik etnis atau kasta yang meletus di berbagai daerah memperparah semuanya, menjadikan perempuan sebagai target utama untuk menegaskan dominasi. Sementara ketegangan politik terkini dan respon pemerintah yang masih terlambat serta kurang tegas dalam menanggulangi kekerasan ini hanya membuat perlindungan bagi perempuan semakin rapuh. Bayangkan saja, pada 2023, National Crime Records Bureau India mencatat lebih dari 448.211 kasus kejahatan terjadi terhadap perempuan. Dan bahkan rata-rata hampir 90 kasus per harinya. Angka yang menunjukkan betapa dalamnya luka kekerasan seksual ini di masyarakat. Sebagai contoh yang menyayat hati, konflik etnis di Manipur tahun 2023 antara suku Meitei dan Kuki berujung pada serangan brutal terhadap perempuan Kuki, termasuk pemerkosaan dan pengusiran yang menunjukkan bagaimana isu etnis dan gender bisa menyatu menjadi senjata yang mematikan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Manipur menjadi cermin bagaimana diskriminasi gender dan etnis yang berlapis dapat berubah menjadi kekerasan yang nyata. Terlebih ketika negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya. Jika kita melihat India dari luar, negara tersebut sering dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, tempat yang kaya budaya dan beragam agama. Tetapi di balik itu semua, terdapat banyak konflik etnis yang terus terjadi, terutama di bagian timur laut India. Kejadian besar terjadi di negara bagian Manipur pada tahun 2023 yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Manipur adalah negara bagian di timur laut India yang dihuni oleh beberapa kelompok etnis. Di antaranya adalah etnis Meitei yang tinggal di wilayah lembah dan etnis Kuki yang tinggal di daerah pegunungan. Hubungan keduanya sudah lama tidak harmonis dan seringkali diwarnai oleh ketegangan serta diskriminasi. Ketegangan antara kelompok ini sudah terjadi sejak masa kolonial Inggris, ketika kebijakan pemisahan wilayah memperdalam perbedaan antara masyarakat bukit dan masyarakat lembah. Konflik terbaru di antara dua etnis ini pecah pada bulan Mei 2023, ketika pengadilan di Manipur memutuskan bahwa kelompok Meitei bisa mendapatkan status suku terdaftar atau Scheduled Tribe. Status ini merupakan status istimewa karena memberikan hak khusus dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses tanah yang selama ini hanya dimiliki oleh kelompok minoritas seperti Kuki. Keputusan tersebut membuat masyarakat Kuki khawatir. Mereka takut tanah-tanah mereka di pegunungan akan diambil alih oleh masyarakat Meitei. Awalnya, Kuki melakukan aksi protes yang damai, tapi situasi dengan cepat memburuk. Kerusuhan meluas, desa-desa dibakar, dan menurut laporan The Guardian, sekitar 140 orang meninggal dan lebih dari 60.000 orang terpaksa mengungsi. Wilayah Manipur kemudian seolah terbelah menjadi dua bagian, yaitu lembah untuk Meitei dan perbukitan untuk Kuki. Namun, tragedi paling menyedihkan justru terjadi terhadap perempuan. Muncul sebuah video yang memperlihatkan dua perempuan dari etnis Kuki dipaksa berjalan tanpa busana di jalan dan dilecehkan oleh massa laki-laki dari etnis Meitei. Salah satu dari mereka bahkan dilaporkan menjadi korban pemerkosaan beramai-ramai.
Serangan tersebut sebenarnya terjadi 3 bulan sebelum video ini akhirnya viral dan memicu kemarahan masyarakat India karena menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan sasaran di tengah konflik etnis. Kekerasan ini bukan sekadar kejahatan individu, tetapi memiliki makna politik dan sosial yang lebih dalam. Menurut jurnal yang ditulis oleh Somesnigda Pal, pada tahun 2023, kekerasan seksual dalam situasi konflik sering digunakan sebagai senjata. Tujuannya bukan hanya untuk melukai korban, tetapi juga untuk menghancurkan martabat dan identitas kelompok lawan. Tubuh perempuan dianggap mewakili kehormatan komunitasnya, sehingga ketika tubuh tersebut diserang, seolah seluruh komunitas ikut dihina. Inilah yang membuat kekerasan seksual dalam konflik seperti di Manipur bukan sekadar tindak kriminal, tetapi bagian dari strategi kekuasaan dan politik identitas. Kekerasan terhadap perempuan tidak muncul begitu saja. Diskriminasi terhadap perempuan Kuki sudah ada jauh sebelum konflik ini terjadi. Mereka sering menjadi korban pelecehan, pengusiran, bahkan kekerasan fisik. Dan situasi itu juga diperburuk oleh pemerintah yang gagal melindungi mereka. Menurut penelitian Mumtaz dan Rizky pada tahun 2024, konflik di Manipur memperlihatkan bahwa negara belum mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok minoritas dan perempuan akibat tradisi dan budaya yang telah mengikat sejak lama. Jika kita melihat lebih dalam, kekerasan yang terjadi di Manipur bukan hanya soal konflik etnis antara Meitei dan Kuki, tetapi juga mengenai bagaimana perempuan ditempatkan dalam masyarakat yang masih patriarkal. Struktur sosial yang timpang membuat tubuh perempuan bisa dijadikan alat untuk membalas dendam, menunjukkan kekuasaan, dan menegaskan identitas kelompok. Dengan kata lain, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan Kuki adalah akibat langsung dari konflik politik dan etnis yang berakar pada diskriminasi dan ketimpangan gender yang sudah lama dibiarkan. Kasus pemerkosaan di Manipur, India menarik perhatian internasional karena terjadi di tengah konflik etnis antara komunitas Meitei yang mayoritasnya beragama Hindu dan kelompok Kuki yang beragama Kristen. Kekerasan tersebut itu nggak cuma mencerminkan permusuhan antar etnis, tapi juga nunjukin gimana tubuh perempuan dijadikan alat penghinaan dan juga simbol kekuasaan dalam perang identitas. Namun, dalam kondisi tersebut, negara tidak terlihat menjalankan perannya sebagai pelindung warga. Pemerintah negara bagian Manipur lama tidak memberikan tanggapan. Sementara Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, baru angkat bicara setelah beredarnya video yang memperlihatkan 2 perempuan Kuki dipermalukan dan digiring oleh massa. Beliau memberikan pernyataan yang mengaku terluka dan marah, namun dianggap publik kalau itu terlalu lambat dan sekedar bersifat retorik tanpa diiringi oleh tindakan nyata. Keterlambatan juga dapat dilihat dalam penegakan hukum, yaitu laporan korban baru diterima polisi setelah 3 bulan dari peristiwa itu terjadi, dan penangkapan pelaku dilakukan hanya setelah tekanan publik meningkat. Akibatnya Mahkamah Agung India menegur keras pemerintah negara bagian Manipur karena dinilai gagal dalam menegakkan hukum serta menjaga keterlibatan dan juga ketertiban. Bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai tanda keruntuhan kedaulatan negara. Pemerintah negara bagian Manipur mengklaim telah menahan lebih dari 250 orang dari sekitar 6.500 dugaan pelanggaran yang terjadi selama kekerasan berlangsung. Namun hanya 11 diantaranya yang dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual. Data tersebut bertolak belakang dengan temuan berbagai LSM yang menegaskan bahwa pemerkosaan digunakan secara sistematis dalam konflik etnis tersebut. Nah, karena lemahnya penanganan di tingkat lokal, akhirnya Mahkamah Agung India turun tangan dan juga memerintahkan agar kasus-kasus kekerasan seksual itu dialihkan ke lembaga nasional, yaitu Central Bureau of Investigation atau CBI. Tindakan ini jadi bukti kalau lembaga penegak hukum itu gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan pemadaman internet selama beberapa minggu dengan alasan untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan juga meredam ketegangan. Namun langkah tersebut justru malah menghambat laporan korban dan juga proses pengumpulan bukti digital atas kekerasan seksual. Setelah mendapat tekanan luas dari publik, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah negara bagian akhirnya membentuk komisi penyelidikan untuk mengusut kekerasan etnis yang terjadi.
Sayangnya laporan awal komisi tersebut tidak menyinggung secara jelas kasus-kasus pemerkosaan. Dan akhirnya ini memperkuat persepsi kalau tindakan pemerintah lebih bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Secara keseluruhan, sikap pemerintah dalam kasus pemerkosaan di Manipur ini memperlihatkan kalau adanya jarak antara birokratis dan juga komitmen moral yang seharusnya ditujukan negara. Mereka memang melakukan tindakan seperti penangkapan pelaku, pembukaan penyelidikan, dan juga pembentukan komisi investigasi. Namun semua itu belum disertai perlindungan nyata terhadap korban ataupun perubahan mendasar dalam lembaga penegak hukum. Akhirnya kasus ini pada akhirnya tidak hanya menunjukkan kekerasan terhadap perempuan, tapi juga memperlihatkan bagaimana sistem hukum dan pemerintahan di India masih rapuh dalam menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang paling rentan, yaitu kelompok perempuan. Sejak Mei 2023, kekerasan etnis di Manipur menyebabkan kerusakan yang kompleks. Tidak hanya kerusakan fisik, melainkan kerusakan mental akibat pemerkosaan bernuansa etnis. Kasus ini semakin menjadi ketika 2 perempuan diperkosa dan dipertontonkan secara direkam yang memaksa otoritas setempat untuk menindak pelaku. Mahkamah Agung India mengambil alih aspek kemanusiaan dengan membentuk panel 3 mantan hakim perempuan yang dipimpin oleh Gita Mittal untuk memantau rehabilitasi yang memadai dan juga berkeadilan bagi korban. Selain itu, kasus ini dialihkan penyidikannya kepada Biro Investigasi Pusat atau CBI dan proses peradilan mahkamah ke Mahkamah Guwahati di Assam agar independensi peradilan tetap terjamin. Panel ini berjalan hingga diperpanjang berkali-kali tahun 2025 yang menandakan pengawasan yang serius dalam kasus ini diperlukan. Selain itu, pemerintah negara bagian mengesahkan skema kompensasi 2023 untuk korban kekerasan seksual dengan kisaran kompensasi yang lebih tinggi untuk kasus pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok, serta mengalokasikan dana untuk memulai pembayaran. Akan tetapi, kebijakan di atas kertas harus dikawal benar-benar sampai diterima oleh penyintas, menurut Amnesty International. Di sisi layanan, jaringan kemanusiaan dan kesehatan, termasuk ACT Alliance dan MFS, Doctors Without Borders di wilayah perbatasan menyatakan bahwasanya dengan penyediakan bantuan layanan dasar, layanan kesehatan mental dan juga perawatan penyintas kekerasan berbasis gender, ini merupakan upaya untuk menutup kesenjangan layanan bagi penyintas yang terhalang rasa stigma, rasa takut, bahkan minim akses. Hasilnya ada kemajuan prosedural, di mana ratusan penyelidikan perkara yang sensitif dipindah tempat, skema kompensasi disiapkan, pengawasan yudisial berjalan. Tetapi di sisi keadilan substantif ada hambatan yang masih besar. Penuntunan yang lambat, rasa aman di pengungsian yang rapuh, dan banyak penyintas yang belum memperoleh pemulihan menyeluruh dari sisi aspek kesehatan, pendidikan anak, hingga penghidupan. Laporan-laporan terbaru menunjukkan kekerasan sporadis dan polarisasi belum benar-benar reda. Dengan kata lain, sistem telah bergerak, namun pemulihan martabat korban butuh konsistensi kebijakan, dukungan, psikososial jangka panjang, dan penghentian impunitas tanpa pandang etnik.